Rizky, lu masih lama nggak? Gua mau pup nih. Buka dulu napa pintunya. Gua mau masuk. Ucap Dika dari luar kamar mandi sambil berjongkok menahan rasa sakit di perutnya. Wah, gila lu ya. Lu mau nyuruh gue nontonin lu boker? Jijik banget gua. Tunggu bentar ah. Jawab Rizky sambil mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu kamar mandi. Buset. Dulu kan waktu kita kecil pernah tuh kita joinan satu WC berdua. Udah buruan. Buka. Gua udah gak tahan. Ntar kalau udah keluar, lu tahan napas aja dulu sampai selesai. Rizky pun segera memasang handuknya dan keluar dari dalam kamar mandi, lalu berjalan menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Dika yang pertahanannya hampir jebol pun segera masuk ke kamar mandi saat pintu terbuka. Dengan secepat mungkin, ia buka sabuk dan celana panjang yang ia kenakan, lalu digantungnya di sebuah paku yang terdapat di dalam kamar mandi. Namun, ternyata ada kejutan yang menantinya di dalam kamar mandi. Ketika dia hendak duduk di toilet, tiba-tiba dari sudut matanya, Dika melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pojok kamar mandi. Anak itu memiliki wajah layaknya orang yang sudah tua, seolah-olah hidupnya telah dihisap oleh waktu. Ia menyeringai, menatap ke arah Dika, matanya merah, giginya meruncing bagaikan gigi milik ikan hiu. Dika yang terkejut pun langsung berteriak histeris. Ki, Rizky, tolong Ki. Bersamaan dengan teriakan tersebut, jebollah pertahanan Dika. Seolah seperti tanggul yang tak lagi mampu menanggung beban, residu itu pun muncrat memenuhi dinding kamar mandi. Dika sudah tak peduli lagi dengan hal tersebut. Tanpa pikir panjang dan tanpa sempat memakai celana, dengan secepat kilat ia berlari dan langsung melompat ke atas kasur milik Rizky dan meringkuk di balik selimut. Lu ngapain teriak-teriak, ha? Sembelit lu ya? Astaga, lu naik ke kasur gua gak pakai celana gitu. Astagfirullah, untung aja gua normal. Lu katanya tadi mau boker, kenapa? Ucapan Rizky terhenti saat ia melihat sebuah gundukan di lantai kamarnya. Woi, kupret, ngapain lu bawa kesini? Jatuh tuh di lantai. Astaga, kasur gua, selimut gua. Lu gak cebok ya, Dik? Ya ampun. Ada setan Dik. Gak sempat cebok gua. Gua aja nembak sambil lari. Jawab Dika sambil mengintip dari dalam selimut. Tubuhnya bergetar hebat, ia terlihat sangat ketakutan. Gak bisa. Ayo turun, cepat turun. Bersihin sekarang juga. Ucap Rizky kesal sambil menarik tangan Dika ke arah kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Iya Riz, pelan-pelan dong. Tuh kan, keinjek jadinya. Dika berjalan sambil melompat dengan sebelah kakinya ke arah kamar mandi. Rizky masuk ke kamar mandi terlebih dahulu, mengecek keadaan dan ternyata hantu tersebut sudah tak ada. Yang ada hanyalah mahakarya milik Dika yang memenuhi lantai dan dinding. Aduh, gua mal. Udah. Pokoknya gua nggak mau tahu. Pokoknya lu harus bersihin semua itu. Lukisan lu di tembok kamar mandi, ranjau yang lu injek sendiri, sama kasur dan selimut gua. Harus lu bersihin semua. Pokoknya cepet. Perintah Rizky sambil mendorong tubuh Dika masuk ke dalam kamar mandi. Riz, lu tunggu depan pintu ya. Jangan kemana-mana lo. Iya, buruan. Udah buruan. 1 jam kemudian, setelah Dika selesai membersihkan semuanya, ia pun duduk di ruang tamu dan menceritakan lebih detail pada Rizky. Tadi yang gua lihat ada anak kecil, Riz, tapi mukanya udah tua, berdiri di pojok kamar mandi. Rizky menghela napas dan menepuk bahu Dika. Lu beneran harus tidur yang cukup kayaknya, bro. Mungkin lu kebanyakan ngegame. Sial lu, gara-gara lu ngajak kesini jadi begini kan? Ujar Dika ketus. Udah, gak usah ngeluh. Lu sial, gua juga sial. Kita sama-sama sial. Sekarang kita tinggal mikirin gimana cara kita menyikapi semua ini berdua. Dika merebahkan tubuhnya di kasur kamar belakang karena kasur di kamar Rizky basah dan harus ia jemur keesokan harinya. Udah, pikirin besok aja. Gua ngantuk. Kita tidur aja dulu. Tapi lu tidur di kamar ini aja. Kita bareng tidurnya. Gua takut kalau sendirian. Takut dicabuli sama hantu di sini. Dika merebahkan tubuhnya di kasur
Justru gua yang takut kalau tidur sama lu. Biasanya nih ya, yang badannya berotot kayak lu itu doyannya bukan sama cewek, tapi doyannya sama cowok. Gua takut aja kalau kesucian gua direnggut paksa sama lu. Ledek Rizky. Dika mengambil bantal dan melemparkannya tepat mengenai wajah Rizky. Sialan lu. Gua dari kecil berteman sama lu. Lu tahu sendiri, gua mah gak pernah belok. Oh pantesan, pas di tikungan dulu lu malah nyeruduk warung orang. Saud Rizky sambil terkekeh. Begitulah keduanya saat berkumpul, saling sindir, saling ejek dan saling menjatuhkan saat sedang berdua. Namun, itu semua bukanlah karena kebencian, melainkan sebagai bentuk keakraban dari mereka berdua. Setelah puas bercanda, mereka pun terlelap di atas sebuah ranjang yang terletak di kamar belakang. Kamar yang dulu menjadi kamar Yesi semasa mudanya dulu. Keesokan harinya, demi melupakan kejadian pada malam sebelumnya, Dika meminta sahabatnya untuk mengajaknya berkeliling desa, menikmati pemandangan perkebunan teh. Saking asyiknya mereka berjalan-jalan, tak terasa malam pun tiba. Aduh, malam lagi. Keluh Dika, ia tak dapat membayangkan bagaimana kalau teror itu datang lagi. Dan benar saja, teror kembali datang. Saat tengah malam, mereka berdua terbangun oleh suara langkah berat di atas lantai. Rizky dan Dika memutuskan untuk memeriksa bersama-sama. Ketika mereka sampai di lantai atas, alangkah terkejutnya mereka dikala mereka melihat sesosok pocong yang sedang berdiri tepat di ujung koridor. Wajah pocong itu pucat dan mata kosongnya menatap langsung ke arah mereka. Poc. Dika ingin berteriak, namun ia tak mampu. Ia pun berlari turun. Rizky mengikuti di belakangnya, tetapi langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang anak kecil berambut panjang berdiri menghadang di tangga. Anak itu menatap Rizky dengan mata yang dalam, seolah-olah memohon bantuan. Astagfirullah. Apalagi ini? Seru Rizky sambil jarinya menunjuk ke arah anak kecil itu. Dika menatap ke arah yang ditunjuk Rizky, tetapi tak ada apapun. Anak itu sudah menghilang begitu mereka mendekatinya. Aduh, ini gila sih. Ini gila. Bro, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Rizky menggelengkan kepala, mencoba mencari jawaban yang masuk akal. Aku gak tahu, Dik. Saat kecil dulu, aku gak pernah ngalamin hal menyeramkan apapun di rumah ini. Tapi yang pasti, ini bukan sekedar halusinasi. Aduh, ya sudah bro. Ayo kita kembali ke kamar. Yang jelas, kita harus segera mencari solusi, ucap Dika dibalas anggukan Rizky. Mereka pun berjalan menuju kamarnya lagi. Tengah malamnya, teror kembali menghantui mereka. Kali ini, suara tawa anak kecil terdengar dari lantai bawah. Rizky dan Dika saling bertatapan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mungkin kita harus cari bantuan, saran Dika akhirnya. Ini udah kelewatan. Rizky mengangguk setuju. Ya, kita butuh bantuan dari seseorang yang tahu tentang hal ini, bro. Mereka pun memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang bisa membantu mereka mengatasi kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Setelah mencari di internet, mereka menemukan seorang paranormal terkenal bernama Bu Ningsih, yang dikenal tidak hanya karena keahliannya, tetapi juga karena integritasnya yang tinggi. Bu Ningsih tiba di rumah tua itu dengan wajah serius. Dia memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, mencoba merasakan energi negatif yang mungkin ada di sana. Setelah melakukan pemeriksaan yang mendalam, dia berbicara dengan Rizky dan Dika di ruang tamu. Ada energi jahat yang menyelimuti rumah ini. Sosoknya ada bermacam-macam. Ada pocong, gendruwo, wewe gombel, palasik, kuyang, tuyul, kuntilanak, dan lain sebagainya, kata Bu Ningsih dengan suara tenang. Astaga, ternyata koleksi hantu lu banyak varian rasanya ya, bisik Dika. Hus, diam, dengerin Bu Ningsih lagi ngomong, protes Rizky. Saya perlu melakukan beberapa ritual untuk mengidentifikasi sumber masalahnya. Rizky dan Dika mengamini, berharap agar masalah ini segera terselesaikan. Mereka membiarkan Bu Ningsih melakukan ritualnya, yang melibatkan dupa, mantra kuno, dan piring berisi air suci. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rizky.
Karena semakin lama ritual berlangsung, semakin jelas bagi Rizky dan Dika bahwa Bu Ningsih tidak sepenuhnya fokus pada tugasnya. Bu Ningsih terlihat lebih fokus mengagumi lukisan-lukisan milik Rizky dan juga barang-barang antik yang ada di bawah ruang bawah tanah. Setelah beberapa jam, Bu Ningsih menghentikan ritualnya dan mengumumkan bahwa rumah sudah bersih dari gangguan. Semua sudah beres. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Semua hantu sudah saya masukkan ke dalam botol plastik ini, kata Bu Ningsih dengan senyum memuaskan sambil menunjukkan botol plastik bekas air mineral. Oh, baik Bu. Mari saya antarkan ke depan, ucap Dika sambil mengantar Bu Ningsih ke depan rumah. Namun bukannya pergi, Bu Ningsih justru diam terpaku sambil menatap Rizky dan Dika. Ya sudah, Bu Ningsih, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas bantuan dari Bu Ningsih. Saya harap setelah ini gak ada lagi teror-teror di rumah ini, ucap Rizky sambil tersenyum. Ya, saya terima ucapan terima kasih dari kalian. Tapi apa ya Bu? Apa masih ada roh yang tertinggal? Tanya Dika khawatir. Tapi kalian belum membayar jasa saya. Memangnya kalian pikir jasa saya ini gratis? Apa kalian mau semua arwah dalam botol ini saya lepaskan lagi, hah? Gertak Bu Ningsih. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu Ningsih, saking senangnya kami sampai lupa, ucap Rizky sambil menggaruk-garuk kepalanya sambil menahan malu. Rizky pun berlari ke dalam rumah mengambil dompetnya yang ada di dalam kamar. Ini Bu Ningsih, terima kasih, ucap Rizky sambil memberikan uang senilai Rp500.000. Bu Ningsih pun pergi dengan naik ojek yang mengantarkannya tadi. Malam harinya, saat mereka berdua sedang sibuk dengan ponselnya masing-masing, mendadak Dika merasa ingin buang air kecil. Mau kemana Dik? Tanya Rizky. Mau ke toilet kencing gua. Perlu diantar gak? Gak usah. Kan hantunya sudah dimasukin ke dalam botol. Aman, sahut Dika sambil berlalu menuju toilet yang terletak di dekat dapur. Namun ternyata dugaan mereka salah. Teror tersebut masih belum berakhir. Saat Dika selesai menuntaskan hajatnya, ketika ia baru keluar dari toilet, sesosok pocong muncul lagi di ujung koridor dan suara anak kecil terdengar di sudut-sudut rumah. Seketika Dika berlari ke arah Rizky. Rizky yang melihat Dika terlihat ketakutan pun menatap heran. Lu kenapa lagi Dik? Dika tak langsung menjawab. Ia masih berusaha untuk mengatur napas dan menormalkan irama detak jantungnya yang sempat tak beraturan. Bulir keringat tampak membasahi keningnya. Lu kenapa lagi? Lu kenapa sih? Tanya Rizky kedua kalinya. Ada pocong Riz, barusan di dekat kamar mandi, ucap Dika sambil terbata-bata. Hah? Apa? Pocong? Gimana bisa? Bukannya Bu Ningsih udah bilang kan, udah ngeberesin semuanya? Ujar Rizky bingung. Dika merasa sangat ketakutan, bola matanya melirik ke arah setiap sudut ruangan. Mungkin botolnya kekecilan, jadi gak muat. Atau mungkin ada yang ngumpet pas di razia tadi. Gimana sih Bu Ningsih? Sudah bayar mahal, kok gak tuntas? Protes Rizky kesal. Mereka berdua kecewa dan menyesal, merasa telah mempercayakan masalah mereka pada seseorang yang seharusnya bisa membantu, tapi kenyataannya tidak demikian. Kita harus komplain ke Bu Ningsih, kata Rizky dengan tegas pada Dika. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memanggil Bu Ningsih keesokan paginya. Dengan hati-hati, mereka menanyakan mengapa teror masih terjadi meskipun Bu Ningsih sudah melakukan ritual. Bu Ningsih tampak sedikit terkejut dan canggung. Mungkin ada energi yang lebih kuat dari yang saya perkirakan. Iya, mungkin seperti itu, jawabnya dengan ragu. Rizky dan Dika semakin curiga. Mereka memutuskan untuk mengawasi Bu Ningsih secara diam-diam pada kunjungan berikutnya. Kali ini. Saat Bu Ningsih kembali ke rumah, mereka memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Saat ritual dimulai lagi, Rizky dan Dika terkejut melihat bahwa beberapa alat ritual yang digunakan Bu Ningsih hanya barang-barang biasa yang dibeli dari pasar lokal. Mantra-mantra yang dia ucapkan terdengar seperti nyanyian yang tak bermakna. Bro, kayaknya dia bukan
paranormal sungguhan. Dia hanya memanfaatkan uang dari kita dan berpura-pura sebagai paranormal. Bisik Dika dengan kesal. Rizky mengangguk, merasa kecewa dan marah pada saat yang bersamaan. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang seharusnya mereka percayai untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Setelah ritual selesai, Rizky pun membayar lagi. Namun, Bu Ningsih hanya meminta separuhnya saja. Separuh saja. Kebetulan hari ini bertepatan dengan ulang tahun saya. Jadi, saya kasih diskon spesial khusus buat kalian. Entah itu sungguhan atau hanya alasan demi menutupi rasa tak enak hati karena sudah gagal di ritual sebelumnya. Bu Ningsih pun pergi dengan membawa bayaran sebesar 250.000. Rizky dan Dika duduk di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari bantuan dari seseorang yang benar-benar kompeten dan bisa membantu mereka mengatasi gangguan di rumah ini. Kayaknya kita harus cari paranormal lain deh, ucap Rizky dengan nada putus asa. Dika mengangguk setuju. Iya, kita harus cari yang bisa dipercaya. Dan kali ini kita harus pastikan bahwa orang yang akan menangani ini bukan orang yang hanya mencari keuntungan semata. Mereka memutuskan untuk melakukan riset lebih lanjut untuk mencari paranormal yang memiliki reputasi baik dan terbukti memiliki kemampuan yang sebenarnya. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan seorang paranormal bernama Mbah Surip, yang dikenal di wilayah tersebut sebagai seorang yang tidak hanya mahir dalam hal supranatural, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Mbah Surip datang ke rumah mereka dengan penuh keyakinan. Dia adalah seorang pria tua berusia sekitar 60 tahunan. Wajahnya terlihat bersahaja dan ramah. Setelah memeriksa seluruh rumah dengan teliti, Mbah Surip duduk bersama Rizky dan Dika di ruang tamu. Masalahnya ada pada salah satu lukisan itu, ujar Mbah Surip tiba-tiba. Rizky dan Dika saling pandang, terkejut dengan pernyataan itu. Lukisan mana, Mbah? Tanya Rizky dengan penuh penasaran. Mbah Surip menunjuk ke arah lukisan yang Rizky temukan di ruang bawah tanah. Lukisan di pinggir sungai itu. Ada sesuatu yang terkait dengan lukisan itu. Sesuatu yang tidak beres. Rizky bercerita kepada Mbah Surip tentang suara tangisan yang ia dengar setiap malam dan muncul hantu-hantu seperti pocong dan anak kecil berwajah tua di rumah mereka. Mbah Surip mengangguk mengerti. Selain wanita itu, masih ada sosok lain yang memiliki cerita yang tidak terselesaikan. Jiwanya mungkin masih terjebak di dalam lukisan itu, mencari pembebasan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dika dengan suara khawatir. Mbah Surip berpikir sejenak sebelum menjawab. Kita perlu mencoba berkomunikasi dengan jiwa-jiwa mereka itu. Memahami apa yang membuatnya terjebak di sini dan apa yang mereka inginkan. Malam itu, mereka duduk bersama di sekitar lukisan itu dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Mbah Surip memimpin ritual dengan doa-doa khusus dan mantra-mantra kuno. Seketika angin berhembus cukup kencang, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Bau bunga melati tiba-tiba muncul di rumah itu. Wanginya sangatlah kuat. Bau bunga melati tiba-tiba menyeruak di dalam rumah itu. Wanginya sangatlah kuat. Mereka merasakan kehadiran sesuatu di ruangan itu, suatu kehadiran yang tak terlihat, tetapi terasa begitu kuat. Tiba-tiba, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara tangisan seorang wanita dan teriakan dari sosok lainnya itu terdengar sangatlah jelas di sekitar mereka. Rizky, Dika, dan Mbah Surip bertanya kepada beberapa sosok yang muncul di hadapannya itu tentang cerita hidupnya. Mengapa mereka masih ada di dunia ini? Salah satu sosok berwujud wanita cantik berjalan perlahan, mendekat lalu kemudian duduk di hadapan Mbah Surip untuk menceritakan kisahnya tentang kehidupan yang tragis dan kematian yang tidak adil. Kami ditumbalkan oleh seorang pengusaha kaya di desa ini, tempat kami bekerja pada masa itu. Waktu itu, bos mengajak kami untuk rekreasi. Dan saat sampai di sebuah sungai yang indah, bos kami meminta Aki Aros untuk melukis kami. Setelah hari mulai sore, kami pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saat melewati sebuah jalanan yang menanjak dan berkelok, bus yang kami tumpangi berhenti karena tidak kuat menanjak. Sopir dan para penumpang yang duduk di depan masih sempat menyelamatkan diri, tapi tidak dengan kami.
Kami pun jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Saat tubuhku ditandu dari dalam bus, aku masih hidup dan sayup-sayup dapat kudengar saat dia berbicara dengan istrinya kala itu. Bahwa semua ini sudah direncanakan. Dia bekerja sama dengan sopir tersebut untuk membuat kami mati sebagai tumbal dari pesugihan yang ia anut. Tega sekali orang itu. Lalu kemana dia sekarang? Tanya Mbak Surip. Orang itu sudah mati. Dia beserta istrinya mati di tempat yang sama. Aku masuk ke dalam mobilnya saat ia melintas, membuatnya kaget dan kehilangan kendali hingga menabrak pagar pembatas dan terguling. Yang aku inginkan, tolong bakar juga lukisan ini. Biarlah kenangan pahit ini pergi bersama kami. Pesannya panjang lebar. Tunggu. Kau bilang kakekku yang melukis kalian kan? Aku rasa kakekku nggak terlibat dengan hal buruk yang kalian alami, ucap Rizky setelah mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Kakekmu itu orang yang baik. Dia teman kami saat itu. Beruntung dia selamat, karena saat itu dia sempat melompat keluar beserta lukisannya. Sekarang bakarlah lukisan itu dan kami akan pergi. Dia berharap dapat menyelesaikan urusannya di dunia ini sebelum dia dapat beristirahat dengan tenang. Basurip dengan bijak mengajak wanita itu untuk melepaskan diri dari ikatan dunia ini dan menuju ke alam lain yang lebih damai. Rizky dan Dika pun segera mengambil lukisan yang dimaksud. Mereka pun membakar lukisan tersebut di tong tempat pembakaran sampah. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka merasakan kehadiran wanita itu berangsur-angsur menghilang, disusul dengan sosok-sosok lainnya. Setelah itu, teror di rumah tua itu berhenti. Suasana menjadi tenang dan damai, seolah-olah rumah itu akhirnya bisa terbebas setelah begitu lama terhimpit oleh energi negatif. Rizky dan Dika berterima kasih kepada Mbak Surip atas bantuannya yang luar biasa. Mereka belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, tetapi harus diterima dan dihadapi dengan penuh kebijaksanaan. Di pagi hari, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Siapa yang akan percaya dengan apa yang kita alami selama ini? Kata Dika sambil tersenyum. Rizky mengangguk setuju. Memang ini pengalaman yang gak akan gue lupain seumur hidup gue. Tapi setidaknya sekarang kita benar-benar bisa bernapas lega. Mereka berdua tertawa, merasa lega setelah semua yang mereka lalui. Ya, begitulah kisah menakutkan ini berakhir. Jadi ingat, di setiap bayangan ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Jika kamu menikmati cerita ini, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak cerita horor yang membuat bulu kudukmu merinding. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah baru dari channel ini. Dan jika ada kisah horor pribadi yang ingin kamu bagikan, tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ceritamu akan menjadi kisah berikutnya yang akan kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel baru kami supaya bisa cepat berkembang dan semakin baik lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.